Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para bapak dan ibu, saudaraku jamaah Masjid Al-Hijrah, hafizakumullah, alhamdulillahi rabbil alamin. Apa kabar bapak-bapak semuanya? Masih semangat? Masya Allah, alhamdulillah. Ini malam ke-22 ya. Ada yang malam 22, mungkin juga ada yang malam ke-23 ya, tidak masalah. Yang penting insya Allah sholat dan saum kita semuanya, sedekah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu, saudaraku yang baik, tema ceramah pada malam hari ini adalah tentang pembatal puasa. Tentang pembatal puasa ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke 187. Ayatnya panjang, saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian para suami mencampuri istri di malam hari di bulan Ramadan. Hunna libasul lakum, kata Allah, mereka para istri itu adalah pakaian bagimu. Wa antum libasul lahun, dan kamu juga pakaian buat mereka. Alimallahu annakum satadhkurunahun walakin la alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui bahwa kalian tidak akan sanggup menahan syahwatmu selama 1 bulan di bulan Ramadan. Fataba alaikum, oleh karena itu Allah memaafkan, menerima taubat kamu, wa'afa ankum, dan Allah memaafkan kamu. Fal'ana bashiruhunna, oleh karena itu campurilah mereka ya, wabtaghu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang sudah ditetapkan oleh Allah kepadamu. Maksudnya yang sudah ditetapkan oleh Allah adalah pintu depan, dilarang keras melalui pintu belakang. Wa kulu washrabu, dan makan minumlah kamu, hatta yatabayyana lakum, sehingga terlihat jelas perbedaan ya antara al-khaytul abyadu, benang yang putih, minal khaytil aswadi, dengan benang yang hitam, minal fajr, dari fajar atau subuh. Thumma atimmus siyama ilal lail, kemudian setelah itu sempurnakanlah puasamu sampai malam atau sampai waktu maghrib. Jadi di bulan Ramadan, di malam hari di bulan Ramadan itu yang diperbolehkan ya, atau diperbolehkan itu ada 3: bercampur suami istri, makan dan minum. Sampai kapan? Sampai subuh. Jadi pembatasnya sampai subuh, bukan sampai imsak ya. Sampai subuh. Nah, ketiga hal itu sekaligus menjadi pembatal puasa bila hal itu dilakukan di siang hari. Oleh karena itu, ketiga hal itu atau hal-hal yang bermakna dan bernuansa, 3 tadi, bercampur, makan dan minum, bila dilakukan di siang hari maka itu membatalkan puasa.
Nah, para bapak dan ibu, saudaraku, saya sudah mengumpulkan beberapa pendapat para ulama dan para pakar kesehatan tentang masalah pembatal puasa ini. Supaya tidak salah kaprah. Yang pertama, korek telinga. Batal nggak ini? Korek telinga membatalkan puasa nggak ini? Batal nggak? Tidak, betul. Kalau meneteskan cairan ke lubang telinga, batal nggak? Batal nggak ini? Benar, tidak membatalkan puasa. Sebab memang ada yang berpendapat, bahkan tokoh yang mengatakan korek telinga pakai cotton bud katanya batal itu. Padahal tidak ada hubungannya dengan 3 tadi kan? Apa tadi? Bercampur, makan dan minum. Meneteskan obat ke mata batal nggak ini? Batal nggak? Betul, batal. Memang kalau kita meneteskan obat tetes mata itu memang ada rasa sepet-sepet di tenggorokan ya. Tapi dari mata itu tidak ada lubang yang menghubungkan ke tenggorokan. Itu hanya sarafnya saja. Jadi tidak membatalkan puasa. Kemudian suntik obat atau suntik ini insulin. Suntik insulin batal nggak nih? Jadi fungsi utama dari insulin itu adalah membantu tubuh mengontrol gula dalam darah. Itu fungsi utamanya. Ada hubungannya dengan lambung? Tidak. Berarti suntik insulin tidak membatalkan puasa. Kalau infus batal nggak nih? Infus itu pengganti cairan. Berarti infus itu batal. Jadi kalau puasa pusat tidak boleh infus. Itu berarti batal. Kalau menyemprotkan gas Ventolin. Jadi kalau penderita asma itu kalau lagi nyesek itu kan disemprot ke mulutnya itu ada gas, ada zat yang masuk. Batal nggak itu? Ada zat yang masuk ke dalam tenggorokan kita. Batal nggak nih? Batal? Batal. Fungsi daripada Ventolin itu adalah untuk mengatasi sesak napas akibat penyempitan saluran udara di paru-paru. Itu bernuansa makan atau minum enggak? Tidak. Berarti tidak membatalkan puasa. Walaupun mungkin secara tidak sengaja tertelan itu. Tapi itu tidak membatalkan puasa. Sama bapak-bapak, kalau bapak-bapak kumur-kumur di siang hari itu ketika kumur-kumur itu memasukkan air itu kira-kira 15 mili. Setelah dikeluarin, keluar semua enggak airnya kira-kira? Keluar semua enggak? 15 mili kira-kira yang keluar itu sekitar 12 mili. Jadi yang 3 mili masih ada di mulut dan itu berpotensi tertelan atau ketelan. Nah, hal seperti ini itu masuk dalam kategori yang dimaafkan oleh syariat. Jadi kan tidak ada syariatnya. Nabi ngasih contoh kalau puasa itu kalau habis kumur-kumur langsung meludah terus. Nggak ada kan? Tidak ada. Tidak ada. Jadi kalau mau meludah secara wajar saja. Jangan langsung di depan pintu ludah
Itu masuk kategori yang dimaafkan. Termasuk bapak-bapak kalau menggunakan siwak. Siwak itu kan ada rasa minnya itu ya, ada rasa minnya. Apalagi kalau sikat gigi pakai odol, itu minnya lebih tajam lagi, sehingga tenggorokan kita terasa segar. Meskipun seperti itu ya, tidak membatalkan puasa. Memang ada pendapat ulama kalau qabla zawal itu termasuk yang disunahkan, tapi kalau ba'da zawal itu termasuk yang dimakruhkan. Maksudnya qabla zawal itu sebelum zuhur, ba'da zawal itu sesudah zuhur. Kalau sudah zuhur itu makruh. Tapi pendapat ini diingkari oleh mayoritas ulama. Jadi kumur-kumur, sikat gigi tetap disunnahkan. Hanya kalau kita melakukan istinsyak tahu kan? Istinsyak kalau ambil air wudu, menghirup udara lewat hidung, kemudian dikeluarin lagi, namanya istinsyar. Meskipun hidung itu terhubung dengan tenggorokan, apalagi mulut ya, tetapi tujuan untuk istinsyak itu bukan untuk makan dan minum. Tidak ada hubungannya, tidak ada nuansa makan dan minum. Tidak ada nuansa makan dan minum. Kalaupun ketelan ya, itu tidak termasuk yang membatalkan puasa. Kemudian bekam batal nggak? Batal. Bekam batal nggak? Ada nggak hubungannya dengan makan dan minum? Berarti tidak batal. Memang ada dari mazhab Hanabilah atau mazhab Hambali itu yang mengatakan bahwa bekam termasuk juga donor darah itu membatalkan puasa. Alasannya apa? Karena orang yang bekam atau juga orang yang donor, kalau donor lebih banyak lagi kan? Donor itu kira-kira sekitar 350 mili ya. Ya. Tapi pendapat yang membatalkan itu juga diingkari oleh jumhur ulama. Jadi bekam kemudian donor darah tidak membatalkan. Kalau transfusi darah batal nggak? Kalau donor kan tidak. Kalau penerimanya batal nggak penerimanya? Penerimanya batal. Kalau penerimanya batal. Jadi kalau bapak sedang sakit kemudian karena pertimbangan medis oleh dokter sehingga harus ditransfusi darah, maka itu batal puasanya. Kemudian berendam. Kalau bapak-bapak atau ibu yang mobilitasnya tinggi di siang hari, kemudian panas luar biasa, ya, akhirnya nggak tahan, mampir di kolam renang, nyemplung, berendam di situ sampai panasnya hilang, tenggorokannya tidak kering lagi, seger lagi. Batal nggak itu? Batal nggak nih? Ya benar, tidak termasuk membatalkan puasa. Sebuah hadis dari Imam Muslim ya yang meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah melakukan mengguyur kepalanya sampai basah kuyup, padahal beliau sedang berpuasa di sebuah tempat yang bernama Al-Arji. Jadi beliau sedang berpuasa tapi kemudian menyiramkan air ke dalam di atas kepalanya sampai basah kuyup, padahal beliau sedang berpuasa. Jadi berendam tidak termasuk membatalkan puasa. Tapi jangan lama-lama, nanti masuk angin. Kemudian menelan ludah, batal nggak nih? Kalau hari Jumat itu ada bapak-bapak karena saking asyiknya kali ya, ngantuk sampai keluar iler.
Ya, setelah qomat dibangun. Pak, udah qomat. Begitu. Sudah keluar dari sini nih. Batal nggak itu? Ah? Itu tidak termasuk membatalkan puasa. Kecuali kalau sudah terputus, ya sudah terputus, dijilat lagi, ya itu yang batal. Kemudian menelan ingus batal nggak? Kalau lagi flu, bapak-bapak atau ibu-ibu ya melar sampai sini, kemudian disedot lagi dan kemudian masuk ke tenggorokan, batal nggak itu? Batal nggak nih? Ya, nggak membatal puasa, tidak membatalkan puasa. Ya, sengaja saja tidak batal, apalagi nggak sengaja. Sengaja disedot kemudian ketelan, itu nggak membatalkan puasa. Sama dengan menelan ludah. Jadi kalau nggak sengaja itu makan saja, kalau nggak sengaja lupa, batal nggak nih? Makan minum batal nggak kalau lupa? Tidak. Bercampur kalau lupa batal nggak ini? Hah? Hah? Kayaknya agak sulit ya kalau lupa itu. Kalau yang satu lupa pasti yang lain nggak lupa. Masa lupa berjamaah ya? Tapi kalau memang ternyata benar-benar lupa, nggak batal puasa. Itu rezeki. Ada yang pengalaman nggak nih? Jadi tidak membatalkan puasa. Kemudian mencium istri, batal nggak nih? Mencumbui istri, batal nggak mencium? Kalau mencium kan ringan, ini mencumbui lebih serius lagi. Batal nggak nih? Mencumbui istri, batal nggak nih? Sebuah riwayat dari Ummu Salamah dan Ibunda Aisyah radhiyallahu anhuma, ya, mengatakan bahwa Rasulullah pernah mencium, bahkan mencumbui beliau padahal beliau sedang berpuasa. Berarti mencumbui tidak membatalkan puasa. Tetapi para ulama ini mengklasifikasikan, membagi ada dua. Ya, karena Rasulullah, kata para ulama, adalah orang yang paling bisa mengendalikan syahwatnya. Jadi meskipun beliau mencumbui tapi tidak sampai syahwat. Ya. Maka kata ulama, kalau yang masih muda itu tidak diperbolehkan. Kalau yang sudah tua itu boleh. Tua itu muda berapa? Relatif ya. Kata teman saya, tua itu berarti di atas 60 tahun. Nah, itu silahkan gitu ya. Mau mencumbui istrinya. Bahkan itu sunnah. Mencumbui istri itu sunnah. Ya, itu hal-hal suami istri itu, hal-hal yang seperti itu bernilai ibadah. Tapi kalau yang masih muda jangan. Sebab kalau masih muda itu sulit mengontrolnya. Sulit mengontrolnya. Apalagi kalau masih muda itu, kalau sudah syahwatnya sudah di ubun-ubun, maka akalnya itu tinggal 10 sampai 5%. Kalau nggak hati-hati bisa terjadi apa yang terjadi. Oleh karena itu yang muda-muda jangan melakukan cumbu di siang hari di bulan Ramadan. Jadi itu tidak diperbolehkan.
Cumbu kalau yang ringan-ringan, yang penting tidak sampai ejakulasi, itu tidak membatalkan puasa. Dan juga tidak sampai bertemunya dua alat kelamin, itu juga ya termasuk tidak membatalkan puasa. Jangan sampai bertemu. Kemudian memakai celak, batal nggak ini? Memakai celak tidak membatalkan puasa. Kalau di sini tidak lazim, tapi kalau di Arab itu biasa, itu laki-laki menggunakan celak di mata, itu celak. Itu tidak membatalkan puasa. Kemudian memakai obat yang di bawah lidah, apa namanya? Iya, yang itu obat itu tidak boleh ditelan langsung. Itu obat itu ditaruh di bawah lidah. Ini bagi ada yang gangguan jantung itu namanya sedokat kalau tidak salah ya. Iya, sedokat ya. Menggunakan sedokat itu jadi penyerapannya itu lewat di bawah lidah. Itu juga tidak termasuk membatalkan puasa. Karena tidak ada hubungannya dengan makan dan minum. Pokoknya hal-hal yang bermakna tadi, bercampur, kemudian makan dan minum, bernuansa itu ya, maka itulah yang membatalkan puasa. Kemudian melakukan endoskopi. Endoskopi itu adalah pemeriksaan untuk melihat kondisi organ dalam dengan menggunakan selang kecil berkamera. Ada yang pernah melakukan endoskopi? Ada nggak? Itu dimasukkan ke dalam perut kita, jadi sampai ke dalam untuk melihat kondisi organ dalam. Batal nggak itu kira-kira? Sampai dalam ini? Itu sakit katanya. Mudah-mudahan kita semua nggak usah itu ya. Sehat semua insya Allah. Memakai endoskopi ya tidak ada hubungannya dengan makan dan minum, berarti tidak membatalkan puasa. Kemudian yang terakhir, menggunakan bakhur atau dupa atau gaharu. Ini para ulama ada khilaf, ada yang mengatakan itu batal, ada yang mengatakan itu tidak membatalkan puasa. Kalau kita mencium parfum itu tidak membatalkan puasa, tapi kalau gaharu kan ada zatnya, itu ada asapnya kan, itu ada asapnya. Nah itu khilafnya. Oleh karena itu daripada ragu, hindari, jangan menggunakan gaharu di siang hari di bulan puasa. Itu kan bisa hampir seperti rokok kan, itu ada asapnya, ada zatnya itu. Demikian para bapak dan ibu apa yang bisa disampaikan ya, hal-hal yang berpotensi salah kaprah. Ketika kita sudah menerima informasi ini, insya Allah kita tidak ada ragu-ragu di dalam menjalankan ibadah puasa. Sebab hal-hal yang tadi disampaikan itu bisa berpotensi ya dialami oleh setiap kita di situasi kondisi yang menyertai kehidupan kita. Kondisi-kondisi yang darurat bisa saja akan kita lakukan. Tapi dengan demikian kita punya kemantapan, tidak ada ragu-ragu lagi, insya Allah. Mudah-mudahan puasa kita tahun ini lebih baik daripada tahun yang akan datang. Insya Allah. Kalau kita ya apalagi di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, kalau kita bisa mempertahankan qiyamul lail, tarawih bersama imam di masjid, maka kata ulama potensi mendapatkan Lailatul Qadar itu besar sekali. Oleh karena itu jangan sampai lewat, jangan sampai tinggalkan. Selama 10 hari terakhir bulan Ramadan ini teruslah ya salat tarawih di masjid kita. Insyaallah Lailatul Qadar milik kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.